Halo, selamat datang. Buat Anda yang ada di garda depan, pasti udah nggak asing lagi kan sama situasi kayak gini. Tekanan tinggi, emosi pelanggan yang kadang naik turun, sementara target harus tetap tercapai. Nah, justru di momen-momen sulit inilah kualitas layanan kita itu benar-benar diuji. Hari ini, kita bakal bedah bareng gimana caranya mengubah keluhan pelanggan jadi sebuah kesempatan emas untuk membangun loyalitas. Oke, pertama-tama, yuk kita ubah dulu cara pandang kita. Lihat deh kutipan di layar ini. Ini intinya, sebuah keluhan itu bukan serangan pribadi loh, tapi justru sebuah undangan. Pelanggan yang meluangkan waktu untuk komplain, itu sebenarnya masih peduli sama kita. Mereka justru lagi ngasih kita kesempatan berharga buat memperbaiki keadaan dan ngebuktiin kalau kita ini layak dipercaya. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya? Gimana kita bisa mengubah energi negatif dari sebuah keluhan menjadi fondasi kepercayaan yang justru lebih kuat dari sebelumnya? Dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah 3 pilar utamanya. Pertama, menguasai fondasi paling dasar, ketenangan diri. Kedua, membangun jembatan menuju solusi lewat komunikasi yang empatik. Dan yang ketiga, memilih kata-kata yang tepat untuk membangun kembali kepercayaan itu. Yuk, kita masuk ke pilar pertama. Dan ini krusial banget. Sebelum kita bisa menenangkan pelanggan yang lagi emosi, kita harus bisa menenangkan diri kita sendiri dulu. Gimana mau nenangin orang lain kalau kita sendiri panik kan? Semua solusi hebat itu pasti berawal dari pikiran yang jernih dan hati yang tenang. Ini fondasinya. Sekarang, coba deh lihat perbedaannya di sini. Ya wajar sih, pas kita diserang, reaksi otomatis otak kita itu ya jadi defensif, ikutan emosi, atau malah nyari-nyari kesalahan pelanggan. Tapi reaksi kayak gini cuma bakal bikin situasi makin runyam. Nah, di sisi lain ada yang namanya respons profesional. Ini adalah pilihan sadar untuk tetap tenang, benar-benar mendengar, dan fokus cari solusi. Disinilah bedanya seorang profesional. Terus, gimana caranya biar kita bisa tetap profesional pas situasinya lagi panas-panasnya? Ini dia 4 langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Pertama, ambil jeda. Sebelum ngomong apa-apa, tarik napas dulu. Dalam-dalam. Kedua, ucapkan kalimat penguat di dalam hati. Misalnya, saya bisa atasi ini. Ketiga, jaga postur tubuh. Punggung tegak itu ngirim sinyal percaya diri ke otak loh. Dan yang paling penting, keempat, pisahkan masalah dari pribadi Anda. Ingat, ini bukan soal Anda, ini soal masalah yang perlu kita bereskan bareng-bareng. Oke, kalau diri kita udah tenang, fondasi internal kita udah kokoh, baru deh kita bisa mulai membangun jembatan ke pelanggan. Jembatan ini bahannya cuma satu, tapi kuat banget, empati. Kemampuan kita buat memahami dan ngerasain apa yang dialami pelanggan, itu adalah kunci buat meredakan ketegangan dan memulai proses cari solusi. Pondasi dari jembatan empati ini apa? Ya, mendengarkan secara aktif. Ini bukan cuma diem loh pas orang ngomong, tapi benar-benar nunjukin kalau Anda itu hadir. Caranya, jangan memotong. Coba ulangi inti masalahnya biar yakin Anda paham. Dan yang paling manjur, validasi perasaan mereka. Cukup dengan bilang, saya paham banget kekecewaan Bapak Ibu. Wah, itu bisa mengubah suasana seketika. Nah, kalau pelanggan udah ngerasa didengerin, tugas kita selanjutnya adalah nuntun obrolan ini ke arah solusi. Biar nggak muter-muter di emosi doang, kita butuh struktur. Salah satu alat yang paling efektif buat ini adalah kerangka GROW. Anggap aja ini kayak GPS-nya gitu, buat percakapan yang sulit. Langkah pertama, G untuk goal atau tujuan. Daripada kita terus-terusan ngomongin masalah yang udah kejadian, kita geser fokusnya ke solusi. Coba deh tanya langsung, baik Bapak atau Ibu, kira-kira hasil seperti apa sih yang diharapkan dari penyelesaian masalah ini? Ini langsung mengubah energi percakapan. Dari komplain jadi kolaborasi. Lanjut, R untuk reality. Realitasnya gimana? Di sini tugas kita tuh kayak detektif, ngumpulin fakta-fakta situasinya secara objektif. Tapi ingat ya, hindari menyalahkan. Cukup kumpulkan informasi biar kita paham akar masalahnya. Bisa dengan bilang, baik, boleh saya konfirmasi kronologinya agar kami bisa cek lebih lanjut? Oke, tujuan udah jelas, faktanya udah dapat, sekarang kita masuk ke O, yaitu options atau pilihan solusi. Di tahap ini, kita secara kreatif menawarkan beberapa alternatif yang mungkin. Ini nunjukin kalau kita tuh proaktif dan benar-benar komitmen buat nemuin jalan keluar, bukan cuma pasrah. Dan yang terakhir, way forward. Langkah selanjutnya mau gimana? Ini tahap penutup yang krusial banget. Kenapa? Karena pelanggan butuh kepastian. Jadi, kita harus sepakat dengan jelas. Apa langkah berikutnya? Siapa yang akan ngerjain? Dan kapan pelanggan bisa dapat kabar terbaru? Kejelasan itu kunci buat bangun lagi kepercayaan. Oke, mental kita udah siap.
kerangkanya juga udah ada. Sekarang, kita lengkapi senjata kita dengan yang nggak kalah penting, pilihan kata. Dalam pelayanan, kata-kata yang kita pakai itu bisa jadi tembok penghalang atau sebaliknya, jadi jembatan penghubung. Coba deh perhatikan banget slide ini. Beda banget kan rasanya? Kata-kata di kolom kiri itu kayak nutup pintu di depan muka pelanggan. Tapi kata-kata di kanan itu justru ngebuka jalan. Mengganti tidak bisa dengan yang dapat kami bantu adalah, itu mengubah penolakan jadi penawaran. Mengganti itu bukan bagian kami dengan saya akan bantu arahkan, itu mengubah sikap lepas tangan jadi rasa tanggung jawab. Ini kelihatannya sepele, ganti 1-2 kata, tapi dampaknya luar biasa. Nah, ini dia salah satu kalimat sakti yang wajib Anda punya. Kalimat ini tuh secara ajaib bisa membingkai ulang keluhan menjadi sebuah masukan yang berharga. Pelanggan jadi nggak ngerasa sebagai sumber masalah, tapi justru merasa jadi partner yang membantu Anda jadi lebih baik. Ini cara yang elegan banget buat menghargai pelanggan sekaligus meredakan situasi. Jadi kalau kita rangkum lagi ya, intinya gini, penanganan keluhan yang luar biasa itu berdiri di atas 5 prinsip ini. Semua berawal dari kemampuan kita mengelola diri. Lalu, pastikan pelanggan merasa didengar dan dihargai. Komunikasikan semuanya dengan empati. Arahkan setiap masalah menuju solusi yang konkret. Dan pada akhirnya, ubah seluruh pengalaman ini jadi peluang untuk memperkuat loyalitas pelanggan. Sebagai penutup, saya mau ajak Anda merenung sejenak. Setiap interaksi dengan pelanggan yang kecewa, itu ibarat sebuah cermin. Cermin yang memantulkan kembali wajah layanan kita. Pertanyaannya simpel, saat Anda menatap cermin itu, citra apa yang ingin Anda perlihatkan kembali kepada pelanggan Anda? Citra kepedulian, kompetensi, dan solusi? Pilihan ada di tangan kita semua.